Hai, kembali lagi bersama gue Anbia. Di video kali ini gue akan memberi informasi dan mereview sebuah diecast yaitu Mercedes G500. Wow, ini adalah mobil legend. Dan sampai sekarang pun modelnya nggak berubah, G63 yang harganya bermiliar-miliar. Yang walaupun sekarang yang G500 harganya juga cukup masih mahal, masih tinggi. Cuman ini mobil legendary banget. Dan gue beli diecast ini ketika gue ke Museum Mercedes-Benz. Dan gue beli beberapa, gue kasih sebagai oleh-oleh juga mobil ini. Tapi wah, ganteng banget ya. Cuman sayangnya gue menyimpan ini dengan kurang rapi. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan maksudnya mereview mobil ini. Kita memberikan informasi tentang G500 ini dari Wikipedia. Oke, Mercedes-Benz G-Class atau the Mercedes-Benz G-Class G-Wagon. 4-wheel drive luxury SUV manufactured by Magna Steyr. Mercedes G50 pertama kali dibuat di manufacturernya adalah Daimler-Benz yaitu tahun 1979 sampai 1998. Terus di Daimler Chrysler yaitu tahun 98 sampai 2007, terus Daimler AG 2007 sampai 2022, terus akhirnya di Mercedes-Benz Group tahun 2022 sampai dengan sekarang. Mercedes-Benz G-Wagon dari biasanya disebutnya itu dari tahun 79 sampai dengan sekarang, atau Mercedes-Benz G-Wagon Punch G 79 sampai 2000 diproduksi dari tahun 79 sampai dengan sekarang. Di assembly atau dirakit ada di Austria, di Aljazair, dan juga ada di Yunani. Dan mobil ini itu biasanya banyak digunakan sebagai mobil militeri atau mobil kenegaraan. Di Indonesia juga ada dipakai presiden, biasa dibuat iring-iringan presiden. Dan juga biasanya juga buat militeri, itu biasa dipakai sama jenderal-jenderal di suatu negara. Di sini juga dijelaskan adalah body and chassis itu adalah military off-road atau off-road vehicle, luxury SUV atau pick-up truck. Nah, ini Mercedes-Benz G itu ada versi truknya, jadi cuman setengahnya ini. Jadi ada dua. Jadi row pertama, row kedua, terus yang belakang ini yang baru dipapas gitu, jadi bagian jadi buat bagasinya. Terus pertama kali diluncurkan adalah W40 dengan kode mesin ya, atau kode bodinya adalah kode mesin kayak ini, W40. W440 sampai W460 dari tahun 79 sampai 91, terus W461 92 sampai 2002, W463 first generation tahun 90 sampai 2018, W463 second generation dari 2018 sampai 2024. Ini yang tahun berapa ya? Kayaknya ini oke. Ini sambil gua ngeliat ya, ini lebih ke generasi keberapa. Karena setiap dia meluncurkan itu sebetulnya bentuknya nggak jauh-jauh beda sih. Bentukannya hampir sama semua, nggak beda-beda jauh banget. Paling bagian depannya yang rada depan. Yang sekarang kan bentuknya sport Jeep, sport banget gitu G63 ini.
Bahkan sekarang udah ada konsep untuk listriknya. Kalau dari lampunya yang tidak terlalu menjorok ke dalam dan bentukannya rada meruncing, ini sepertinya di generasi yang Punch G yang W461 tahun 1992 sampai 2022 produksinya. Gitu. Terus tahun 1992 sampai 2022 ada military variannya, ada civil variannya, jadi produksi untuk umum buat manusia-manusia normal dan juga untuk mobil, jadi untuk ya siapapun orang kaya yang bisa membelinya, dan juga ada versi militernya. Ada dua dua pintu cab. Jadi ini kayaknya convertible ya, convertible ya. Two doors convertible, two doors cab chassis pickup truck, 3 pintu, 3 pintu juga, sama 5 pintu. Modelnya kayak gimana gua nggak tahu. Front engine 4-wheel drive. Dan di sini dibilangnya relate sama Peugeot atau Peugeot, anything apa yang bisa disebutnya, Peugeot, Peugeot, P4, mirip dengan itu. Terus mesinnya ada yang 2300, 2500, 2700, 2900, 2900 sampai 3000. Transmisinya 4 percepatan otomatis atau 5 percepatan manual dan 4 percepatan manual. Beratnya 2,5 ton, 2 ton. Di sini diinformasikan dari berbagai macam bentuk dari G, dari mulai bentuk truk, convertible, terus bentuk jeepnya seperti ini. Oke. Ya, ini adalah versi yang sebelum J63. Oke, kita sekarang mulai mereviewnya. Sebelumnya tes jalan dulu karena ini kayaknya ya. Ini kita tes jalan dulu sebelum kita mulai. Suaranya halus banget ya, nggak gerodok gitu. Lurus lagi. Kita mulai obrolin tentang materialnya. Material yang digunakan, bannya ini pakai pelek plastik, bannya ada karetnya. Terus ini ya besi. Atasnya kok beda? Kayak bukan dari besi, kayak dari plastik nih atasnya. Apa karena di atasnya ada mikanya ya jadi bunyi? Tapi ini besi aluminium lah gitulah. Terus bawahnya plastik, ada dinamonya di sini. Maksudnya buat gerakan ini. Plastik, kacanya mika. Untuk pintunya ini bisa dibuka bagian depan, bagian belakangnya nggak bisa dibuka. Jadi ini 2 pintu. Terus untuk detail di bagian dalamnya itu sangat bagus, sangat detail. Terus ada pegangannya yang di sini dan sebagainya. Terus kita dekatkan ya. Gue nggak tahu akan kelihatan apa enggak di situ. Ini karena warnanya hitam, warna catnya hitam solid. Cuman bagian atasnya sayangnya gue kurang rapi untuk dalam menyimpannya waktu itu kala itu. Jadi ini ada goresan-goresan ini. Terus untuk bagian dalam ya,
kelihatan nggak? Nah, dan setirnya, kelihatan kan? Setirnya setir kiri, terus bagian pintunya, oke. Bagian pintunya nih, aduh nggak kelihatan lagi. Tuh detailnya, bagus banget kan? Bagus banget. Wah, detail banget. Detailnya ini kacanya di bagian pintu yang bisa dibuka nggak ada kacanya, jadi gitu aja. Detailnya cukup oke. Dari nilai 10 mungkin gue bisa kasih nilai 9 karena detailnya cukup oke. Cuman yang di atasnya ini misalnya sunroof nggak ada kacanya, jadi cuman ya, karena mungkin yang ditutup jadi ya udahlah gitu. Detail untuk wiper, ini bagian tampak depannya. Sorry ya teman-teman, karena ini gue menggunakan GoPro jadi kadang nggak bisa fokus banget karena kan ini lensanya lensa wide ya. Tuh, oke, ini ada wipernya, terus ada kacanya. Ini sennya, lampu signnya ini juga warnanya putih. Terus ada tempat platnya, ini besinya keras banget. Terus tampak sampingnya ini sangat sesuai dengan lekukan-lekukannya. Ini juga depannya ada lubang-lubang udaranya juga kelihatan di sini, lubang-lubang udara untuk AC. Wipernya juga kelihatan. Terus ada spionnya juga di sini, nyantol, dan ini padat dari besi di kanan dan kiri. Nih, untuk bagian duduk belakangnya juga kelihatan banget, ini bisa berlima, terus belakangnya ada ininya. Dan yang paling gua suka adalah bagian belakangnya karena ini sangat menyerupai dengan aslinya, dengan model aslinya mobil bentukannya. Ada ban dan juga ada covernya. Terus lampunya merah gini dan nggak gampang lepas. Terus ada wiper yang di atasnya juga gitu. Cuman sayangnya yang bagian atasnya ini kayaknya ringkih banget dan ininya catnya bisa kerupas gitu. Kalau ini walaupun sebetulnya tempat penyimpanannya sama, cuman ini kayaknya nggak apa ya, catnya beda sama yang di atas ini gitu. Lalu di sini ada tulisannya, kalau kalian bisa lihat ada tulisannya V8. Saya nggak bisa fokus banget ini. Terus bagian bawahnya ada siluet mesinnya, cuman gua nggak bisa kasih tunjuk. Ini diproduksi sama Welly. Karena masih ada ini, gua mempertahankan ininya, cap-capnya ini, karena gua waktu itu beli langsung dari sananya, Daimler. Gitu, gua lupa harganya berapa, kayak kalau nggak salah sekitar 20 euro, 15 sampai 20 euro. Sayangnya pintu belakangnya nggak bisa dibuka dan ini juga nggak bisa dilepas. Pintu samping kanan kiri juga nggak. Detail untuk footstepnya juga ada. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ini ada detail untuk footstepnya. Tuh. Ya, keren banget. Setir kiri, terus detail untuk dalamnya, bagian interiornya juga kelihatan banget, sangat bagus. Gue pengen lihat lagi deh. Oh, sampai pedal gas dan remnya juga kelihatan seperti aslinya. Ini ada suspensinya, nggak ada suspensinya, cuman solid aja. Ini warnanya hitam juga, warnanya hitam dan glossy, dan ini solid aja nih bentukannya. Beratnya juga nggak enteng tapi ya pas gitu.
Terus di depannya sayangnya logo Mercy cat-catannya kurang, tapi yang di belakang oke. Yang depan kurang, karena kayak hilang gitu. Kayak gitu aja deh. Nggak ada lagi yang bisa gua sudah semua kayaknya udah bisa gua selesai semua yang gua informasikan dari sebuah diecast ini. Oke. Gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa gua masih mencari nama buat konten ini namanya apa. Jadi kalau kalian punya pendapat atau ide bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian kira-kira ada mobil apa lagi yang pengen kalian minta di review, tulis kasih aja linknya yang di kolom komentar supaya siapa tahu gua bisa beli dan bisa gua review. Serta supaya channel ini bisa terus bertumbuh, jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat I will appreciate kalau kalian men-subscribe channel ini. Pengemis subscribe. Ya udahlah, yang penting channel ini bisa tumbuh, bisa mencapai 1000 subscriber sehingga gue bisa lebih banyak konten deges ini, karena harga deges gak murah guys. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.